Jangan skip video ini kalau sampean benar-benar mau berhasil di industri ternak ayam kampung, karena di video ini saya akan mengungkap 3 kesalahan terbesar peternak terutama pemula ketika baru memulai atau sedang menjalankan ternak ayam kampung. Oke, bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Kembali lagi bersama saya di sini, saya bakal peternak. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang 3 kesalahan utama peternak ayam kampung yang berujung pada kegagalan. Oke, sebelumnya terima kasih sudah klik video ini, dan jangan lupa kalau sampean suka silahkan di like dan di share ke rekan peternak yang lain agar mereka juga tahu apa yang kita tahu. Baiklah bos, ini sebenarnya fenomena pertama, fenomena keraguan-raguan, karena banyak sekali pendapat atau opini yang mengatakan bahwa ternak ayam kampung itu sangat susah untuk sukses. Jadi stigma-stigma negatif yang berkembang di kalangan orang-orang yang baru mau memulai, kemudian orang-orang yang sudah pernah coba tapi gagal, inilah yang kadang menimbulkan stigma negatif terkait dengan ternak ayam kampung ini, bahwa ternak ayam kampung ini sangat sulit untuk untung. Pemikiran yang negatif tentang ternak ayam kampung. Jadi memang perlu kita ketahui dulu apa yang menjadi penyebab utamanya, bosku. Apa yang menjadi penyebab utama kegagalan ternak ayam kampung, sehingga ketika ini tidak dipahami, inilah yang akan berujung kegagalan. Oke, simak terus video ini sampai akhir, maka sampean akan tahu nih 3 kesalahan utama, 3 yang membuat kegagalan dan membuat ternak ayam kampung sulit untung. Itu adalah yang pertama, tidak memiliki pasar. Ya, ini saya sudah pernah ungkap di 2 video, bahkan di 2 video terakhir kemarin ya. Terakhir sampai silahkan carilah. Salah satu kesulitan peternak untuk untung itu adalah ketika sebelum ternak ayam tidak melakukan survei pasar, sehingga bingung. Nah, perlu diketahui bosku ya, perlu sampai ketahui bahwa semua lanangan ini sudah punya orang ya, sudah punya orang. Kenapa seperti itu ya? Karena saya hanya melayani pelanggan pengguna atau pelanggan yang makan untuk pribadi aja. Nih, yang jantan-jantan ini dengan harga sudah beleh, di bulu kasar dibuangin, itu saya hargai 100.000. Kemudian untuk yang ada untuk kendurian sepasang, itu saya jual 150.000, sudah beleh, minta belehkan. Kemudian yang sana itu juga sudah, kemarin sudah 3, yang ini bobot 1 kilo rata-rata, ini juga sudah ada yang punya. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena memang kita perlu survei pasar, dan yang pasti itu orang perlu tahu bahwa kita ini punya ayam yang dijual, bisa untuk dijual. Ini adalah salah satu kelemahan terbesar bosku. Jadi banyak peternak itu sudah punya ayam 30, 50, bahkan 100 ekor, tapi nggak tahu begitu ayamnya sudah usia jual, sudah masuk usia panen, ternyata mereka itu kebingungan mau dibuang kemana, mau dijual kemana. Sementara setiap hari biaya operasional pakan terus meningkat. Ini yang ada, lambat laun kan lama-lama ayamnya dipelihara ya memang sih tambah besar, tambah dewasa ya kan. Tapi di situ juga letaknya biaya operasional yang semakin tinggi, ketersediaan pakan juga yang harus, ya kurang lebihnya seperti itu. Karena ayam semakin lama dipelihara, kosnya semakin tinggi, semakin besar. Jadi begitu masuk masa panen, bobot ya terserah, mau bobot sekilo 2, sekilo setengah. Kalau sudah waktunya jual ya jual aja. Nah, tapi kalau khusus di daerah saya, karena daerah saya ini kan fokusnya biarpun 1 ekor, beli 1 ekor. Kalau khusus konsumen pengguna ya, konsumen yang hanya untuk konsumsi sendiri, itu biasanya mereka cari nggak peduli harga berapa, yang penting 1 ekoran ya kan, bobotnya
berat, kemudian posturnya juga besar. Biasanya mereka cari yang seperti itu. Dan salah satu testimoni yang paling sering yang saya temukan di lapangan dari konsumen-konsumen saya, bahwa ayam di peternakan saya itu dagingnya pulen, empuk, dagingnya itu nggak alot ya, walaupun usia 5 bulan 6 bulan itu dagingnya nggak alot. Bahkan kemarin ada konsumen baru saya yang dimasak pakai sendok supaya dagingnya itu lunak. Nah ternyata mereka salah ya, ternyata nggak perlu pakai sendok pun dimasaknya ya sudah, dagingnya udah lembut, dagingnya udah lemah. Nah ini yang kelebihan dari yang ayam saya punya nih bos, dagingnya pulen. Oke, jadi salah satu kalau sampean kunci kalau mau berhasil ternak ayam kampung adalah segera miliki pasar jauh sebelum sampean mulai ternak. Jadi jangan ternak dulu baru cari pasar, tapi cari pasar dulu, survei pasar dulu baru mulai ternak ayam. Kemudian yang kedua, tidak memiliki sumber pakan murah dan berkelanjutan. Nah, ini ada 2 poin penting, murah dan berkelanjutan. Pengalaman saya beberapa tahun yang lalu, saya berpikir bahwa sumber pakan dedak ini bisa jadi sumber pakan yang menurut saya menguntungkan. Tapi makin kesini dedak itu makin langka dan mahal. Akhirnya saya banting setir. Setelah saya survei, saya dapat nih nemu ampas tahu. Tapi lagi nih, ampas tahu makin kesini bukan langka dan mahal, tidak, tetap harganya tetap sampai sekarang pun tetap. Mengolahnya susah ya, karena memiliki kadar air tinggi ya, walaupun sih menggunakan teknik fermentasi aman aja itu semua, hanya saja berimbas pada kohe. Nah ketika kohe ini encer ya kan, tidak bulat-bulat seperti ini, maka mudah memicu amonia sehingga membutuhkan extra time, membutuhkan usaha ekstra untuk mengolahnya supaya tidak memicu amonia. Sanitasi juga perlu ditingkatkan, biosecurity perlu dijaga. Itulah yang membuat akhirnya saya putuskan penggunaan ampas tahu di kandang saya ini, di kandang seperti ini, itu bisa tapi tidak bisa dalam jangka panjang. Ya sudahlah, akhirnya stop penggunaan ampas tahu karena berpengaruh sama kohe bosku, karena kadar airnya cukup tinggi. Terus penggunaan ampas tahu ini juga harus melalui proses yang namanya fermentasi kalau mau awet. Jadi dalam satu karung itu bisa digunakan hingga 10 hari ya. Kalau populasi di atas 100 itu bisa sampai 10 hari bahkan 15 hari. Nah, untuk mencapai waktu selama itu perlu dilakukan teknik fermentasi dan pemerasan. Nah, kesulitan saya di sini adalah melakukan pemerasan. Jadi diperas dulu, diperas supaya airnya itu benar-benar habis. Nah, ini yang kadang kesulitan saya di situ. Kalau fermentasinya sih aman aja. Oke, bosku, itu sedikit pengalaman saya dalam mengolah pakan. Nah, kenapa saya katakan ini banyak peternak gagal di sini? Karena ketika dia hanya, ini contoh ya, bang saya fokusnya pakai pakan pabrikan lebih aman, simpel. Memang benar bosku, memang aman, benar. Kalau pakan berpatokan atau bergantung pada pakan pabrikan kan, selain ayam terjamin, lebih terjamin nutrisinya, mutu pakannya. Tetapi yang perlu saya perhatikan juga bahwa harga pakan ini sangat mahal. Nah, bagaimana menyiasati harga pakan yang mahal? Maka kita menggunakan sumber daya pakan alternatif. Nah, jadi yang kedua yang perlu sampai survei sebelum ternak ayam adalah sumber daya pakannya dulu. Kuncinya harus 2. Dia murah, kemudian berkelanjutan. Karena banyak sekali peternak yang sukses yang saya temui, salah satu kunci keberhasilan mereka selain memiliki pasar yang jelas adalah mereka sudah tahu pakan alternatif jenis apa yang murah dan bisa mereka dapatkan dengan mudah. Rata-rata bosku, saya kasih contoh, ada salah satu yang pernah saya temui dan bahkan sempat bergabung di grup bakal peternak. Beliau menggunakan konsentrat cair plus ampas tahu. Nah, tetapi dalam prosesnya mengolah
membuat konsentrat cair dari bahan ikan busuk ini tadi, beliau terlebih dahulu itu di dalamnya sudah ada nasi aking. Jadi nasi aking ini difermentasi dulu seminggu, baru masukkan ikan busuk, kemudian dibiarkan selama kurang lebih sekitar 21 hari. Nah, jadi konsentrat cairnya. Tapi di dalam konsentrat cairnya ini sudah lengkap. Sudah ada karbohidratnya untuk sumber energi, kemudian sudah ada protein tinggi di sana di atas 40%. Tinggal bahan pakan utama yang beliau gunakan adalah ampas tahu. Jadi ampas tahu yang sudah diperas tadi itu dicampurkan dengan konsentrat cair tadi, disiramkan kemudian diberikan ke ayamnya. Dan beliau 2000 ekor dikerjakan sendiri. Tidak repot kan? Tidak repot sama sekali, nggak ada repotnya bosku. Nah, itulah salah satu kelebihan dari teknik fermentasi. Dan itulah kenapa saya bilang rata-rata peternak ayam kampung yang sukses luar biasa itu biasanya sudah memiliki sumber daya pakan yang murah dan berkelanjutan. Tapi jangan lupa juga mengenai kualitasnya, kualitas dan mutu bahan pakan yang sampai gunakan. Jangan yang kualitas setengah-setengah, ayamnya kurus nanti bos ya, sesuai dengan kebutuhan ayam. Nah, ini pernah saya jabarkan kebutuhan ayam itu seperti apa. Kalau untuk indukan seperti ini, calon-calon indukan atau indukan-indukan ini protein ya 16 sampai 18. Mereka lebih condong membutuhkan energi. Nah, energi yang mereka butuhkan minimal 2900 atau ya paling jelek-jeleknya 2850 kilokalori per kilogram. Itu yang mereka butuhkan bosku. Jadi jangan asal ya. Nah, beda dengan seperti ini yang masih bertumbuh, proses pembesaran ya, usia sebulan, 2 bulan, menjelang 3 bulan, menjelang masa panen. Ini mereka butuhnya protein berapa? 18 hingga 20. Mereka tidak terlalu butuh energi ya. Energi tidak dibutuhkan setinggi indukan. Nah, ini salah satu bocoran. Saya ada racikan bahan pakan alternatif. Ini harganya per kilogramnya itu sekitar kalau dikonversi itu 4.800 saja. Murah kan bos? Nah, dengan 4.800 itu sudah bisa memenuhi kebutuhan dari ayam-ayam ini. Ini apakah kita bisa full pabrikan? Boleh, tapi dengan catatan sampean harus punya satu tujuan. Pertama, tujuan target panen yang cepat. Seperti kalau sampean pemainnya ternak joper dengan masa 60 hari bisa mencapai bobot 8, 9, 10, sampai kejarnya pakai pakan pabrikan. Boleh silahkan. Kenapa? Karena lebih terjamin. Kemudian kedua, kalau sampean ngejar targetnya adalah telur, terutama memaksimalkan produktivitas dari indukan, nah itu boleh. Sampean ternak layer umpamanya, itu kalau salah pakan nggak bisa bos. Salah pakan kualitas telur nggak bagus, kemudian produksinya telur juga macet ya kan. Jadi kalau sampai punya tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan full pabrikan, itu sah-sah saja, tidak dilarang, itu boleh. Tapi kalau semuanya ternak seperti ini ya, sifatnya sampean lebih kepada irit biaya, lebih kepada lebih kepada efisiensi penggunaan biaya operasional ya, maka saya sarankan sampean tetap harus menggunakan pakan alternatif ya. Seperti kalau sudah ternak dengan indukan-indukan produktif seperti ini, kemudian ada calon-calon indukan yang nantinya menjadi cikal bakal kelanjutan dari peternakan, kemudian ditambah dengan ya, nah seperti ini harus bos, efisiensi penggunaan biaya itu harus sampai tekan. Jadi peternak yang sukses itu adalah peternak yang mampu mereduksi penggunaan biaya pakan itu hingga 70% ya, 60 hingga 70% kalau perlu. Oke, lanjut. Kemudian yang ketiga, ketidakmampuan menekan angka kematian ini juga menjadi faktor utamanya. Makanya dikenalkanlah dua metode. Yang pertama menggunakan metode vaksin ya, menggunakan kimia. Vaksin ini adalah virus yang dimasukkan ke tubuh ayam, dan ini bertahap dan berkala biasanya. NDAI, kemudian ya macam-macam, ada Gumboro, ada Tetelo. Ini ada juga proseduralnya, nggak bisa sembarangan. Kemudian ada biaya di dalamnya.
Nah, ini juga yang sering dilakukan banyak peternak profesional, termasuk ya senior-senior yang ada di Bakal Peternak, menggunakan metode vaksin ini. Metode vaksin ini menjamin kelangsungan hidup ayam, bosku. Jadi angka mortalitas di kandang kita itu kecil. Nah, apa yang menyebabkan ternak ayam kampung ini sulit untung itu adalah dengan banyaknya angka kematian, bosku. Dan angka kematian tertinggi itu banyaknya di golongan ini. Di golongan-golongan yang seperti ini. Tuh. Angka kematian tertinggi itu ada di sini. Kalau sampean mau tahu ya. Nih. Kalau di DOC itu oke lah. Kalau di Bakal Peternak sampean niru ilmu Bakal Peternak, angka kematian DOC itu bisa 0% lah. Tapi ini kalau di angka kematian yang umur-umur segini nih, bos, ada aja kendalanya itu. Contoh tuh, masukin kepalanya ke lubang-lubang sana itu, ya. Tuh. Itu kasus-kasus seperti itu, belum lagi cacingan, belum lagi senotnya, kalau apalagi kalau kandang nggak bersih, wah selesai. Nah, jadi salah satu ketidakmampuan dalam menekan angka kematian atau mortalitasnya tinggi ini yang membuat peternakan kita itu sulit sekali untung. Kenapa? Ayam yang harusnya dijual mati, ya. Ini yang perlu sampean pelajari. Nah, metode pertamanya adalah menggunakan vaksin. Sampean bisa browsing lah, vaksin pertama yang perlu diberikan apa, kedua apa, ketiga apa, dan selanjutnya apa, sampai panen. Karena kalau sampean nggak kuasa itu nggak bisa, bosku. Nah, tetapi kabar gembiranya di Bakal Peternak kita menggunakan yang lebih efektif, ya, lebih hemat waktu, lebih hemat biaya. Kalau menurut saya menggunakan jamu-jamuan saja, menggunakan jamu-jamuan herbal, dan ini juga salah satu yang mempengaruhi nanti rasa dagingnya, bosku. Mempengaruhi rasa dagingnya. Kenapa banyak sekali testimoni-testimoni yang saya dapat dari konsumen-konsumen saya atau konsumen pengguna, itu daging ayam sampean kok enak gitu ya. Karena ayamnya memang rutin minum jamu, bos, jamu-jamuan fermentasi itu. Ya, yang ada yang komen jamu basi. Karena rutin pemberiannya, selain juga meningkatkan kekebalan tubuhnya, menekan angka kematiannya juga, mencegah ayam dari penyakit, ya salah satunya yang berpengaruh tentu pada rasa dagingnya. Inilah yang digunakan di Bakal Peternak. Jadi banyak sekali komen yang bertanya, bang, ayamnya divaksin nggak? Nggak, bosku. Saya di kandang saya itu nggak ada ayam yang vaksin. Semua ayam di sini menggunakan metode menggunakan metode jamu fermentasi. Terutama buat yang pembesaran seperti ini. Nah, sampai bisa lihat, bosku. Ini menggunakan metode jamu-jamuan fermentasi, dan di sini sama sekali nggak ada kematian. Kalau di sini sempat ada 2, tapi terjepit di situ, di lubang itu 2 tergantung. Nggak tahu gimana mereka bisa masukin kepalanya di situ terus mati. Di sini kalau kecuali dengan kasus kejadian kejepit kepalanya, kalau yang lainnya hidup semua. Sama di sini juga. Tuh di tengah itu, walaupun sekarang ini untuk daerah sini ini masa pemulihan, tapi alhamdulillah ini kemarin udah laku. Bobotnya rata-rata 1 kilo ini. Bobotnya rata-rata 1 kilo udah kita jual. Dan yang di sana jantan-jantannya juga sudah pada habis, tinggal dititipan aja. Sudah ada yang punya, udah dibayar. Kan enak yang seperti itu, bosku. Ya minimal ngurangi biaya pakan lah, biaya pakan hari-hari. Dan di sini saya menggunakan full fermentasi dengan bahan dasar utama ampas kelapa. Tuh. Dengan menggunakan bahan dasar ampas kelapa. Lebih murah, racikannya cuman ketemu angka 4.800 saja per kilo. Kalau mau tanya bahan racikannya apa, nggak usah tanya, bosku, sampai lihat aja video-video sebelumnya. Ada itu, saya pernah buatkan videonya. Oke, baiklah, bosku. Jadi singkatnya itu saja yang bisa saya share di hari Jumat ini. Dan saya harapkan ke depan setelah sampai nonton video ini, sampai bisa lebih bijak lagi, bisa lebih cerdas lagi dalam mengolah peternakan sampean. Karena di sini kecerdasan kita sebagai peternak, bijaknya kita sebagai peternak ini dibutuhkan, bosku. Dibutuhkan sekali untuk kelangsungan. Karena kalau sampean hanya berfokus pada
Yang penting ayamnya makan, terserah mau dikasih makan apa, resikonya ayam kurus. Tapi kalau mau mengutamakan ayamnya bisa gemuk-gemuk, sehat-sehat dengan menggunakan pakan pabrikan, sampean yang amblas. Nah, jadi kita ambil keduanya, nutrisi ayam terpenuhi, kantong sampean juga nggak robek. Gimana caranya? Menggunakan pakan alternatif yang murah dan berkelanjutan. Tetapi jangan pernah lupa juga bahwa setelah masuk masa panen, ayam harus segera dijual supaya biaya operasional kandang sampean tidak overlap ya. Kemudian yang terakhir, segera kuasai dan pilih metode perawatan sehingga mampu menekan angka kematian atau mortalitasnya bisa lebih rendah. Caranya ada dua, menggunakan metode vaksin atau menggunakan jamu-jamuan fermentasi. Oke, itu saja video bakal peternak kali ini. Semoga bermanfaat ya bosku. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Bakal Peternak. Maju